Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rusdan Abdul Hadi dari kelas 1B Prodi D3 Keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang kardiovaskuler dan sistem pernafasan. Tahukah kamu apakah kardiovaskuler itu? Sistem kardiovaskuler, juga dikenal sebagai sistem peredaran darah, adalah sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler bertanggung jawab untuk mengangkut darah. Fisiologi jantung. Jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Jantung sebagai organ pemompa darah, pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Berikut adalah gambar dari jantung. Bagian dari jantung yang penting, yang pertama ada atrium kanan, tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena. 2. Sirkulasi sistemik ke dalam ventrikel kanan. Yang kedua ada atrium kiri, menerima darah yang sudah dioksigenasi dari paru-paru. Yang ketiga ada ventrikel kanan, menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Yang keempat ada ventrikel kiri, menerima darah yang kaya oksigen atau O2, kemudian dipompa ke aorta dan organ tubuh. Katup jantung. Ada 4 katup yang berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung. Yang pertama, atrioventricularis, memisahkan atrium dengan ventrikel. Tricuspidalis, terletak antara ventrikel dan atrium kanan. Sedangkan mitralis atau bicuspidalis, memisahkan atrium dan ventrikel kiri. Yang kedua ada katup semilunaris, berfungsi memisahkan arteria pulmonaris dan aorta dari ventrikel yang bersangkutan. Katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Katup pulmonalis, ventrikel kanan, terletak di antara ventrikel kanan dan arteria pulmonalis. Berikut adalah sirkulasi sistemik. Dari arteria ke arteriola, selanjutnya ke kapiler, venula, lalu ke vena. Lanjut ke sistem konduksi. Jaringan konduksi memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah otomatisasi, yaitu kemampuan menghasilkan impuls secara spontan. Yang kedua ada ritmisasi, yaitu pembangkitan impuls yang teratur. Yang ketiga ada konduktivitas, yaitu kemampuan untuk menyalurkan impuls. Yang keempat adalah daya rangsang, adalah kemampuan untuk menanggapi stimulasi. Impuls jantung berasal dari nodus sinoatrialis atau SA, pemacu alami dari jantung. Impuls dari jantung menyebar dari SA, nodus sinoatrialis, ke sistem penghantar khusus atrium dan ke otot atrium, mempermudah hantaran impuls dari atrium kanan ke atrium kiri. Lanjut ke nodus atrioventricularis atau AV, merupakan jalur normal transmisi impuls antara atrium dan ventrikel. Sirkulasi kecil itu dari darah ke jantung, ke bilik kanan, lalu ke paru-paru. Sedangkan sirkulasi besar yaitu darah ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri, lalu terakhir ke aorta dan organ tubuh. Lanjut ke fase-fase siklus jantung. Yang pertama ada mild diastole atau atrium dan ventrikel ke atrium, lalu ke ventrikel. Yang kedua ada diastole lanjut, yaitu dari depolarisasi menyebar mel atrium dan berhenti pada nodus AV, lalu lanjut ke otot atrium kontraksi. Yang ketiga ada sistole awal, depolarisasi menyebar dari nodus AV, myocardium ventrikel, lalu ke ventrikel kontraksi dan lanjut ke atrium katup AV menutup. Yang keempat ada sistole lanjut, setelah ventrikel
tekanan dalam pembuluh darah, katup semilunaris membuka, lalu ke sirkular, pulmonaris, dan sistemik. Yang kelima ada diastole awal, ada repolarisasi menyebar melalui myocardium ventricle. Tekanan darah menurun dari atrium, lalu lanjut ke katup semilunaris tertutup. Gangguan yang terjadi pada kardiovaskular. Yang pertama ada aterosklorosis, yaitu penimbunan lipid, endapan kalsium, fibrinogen sehingga mempersempit lumen pembuluh darah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah adalah usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga. Faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama ada hiperlipidemia, yang kedua merokok, yang ketiga homocysteine atau produk antara metionin cysteine, yang keempat obesitas, yang kelima diabetes, yang keenam gaya hidup atau kurang gerak, yang ketujuh stres psikososial. Obat-obatan yang pertama ada asam nikotinat atau niacin, yang kedua ada clofibrat yaitu arteriol dan liposol, yang ketiga ada gemfibrozil yaitu lopid dan liposil, yang keempat ada simvastatin yaitu zocor. Yang kedua infark jantung atau serangan jantung. Serangan jantung adanya gumpalan darah beku atau trombus yang menyumbat aliran darah. Gejala dari serangan jantung adalah nyeri mendadak yang hebat di belakang tulang dada dan lamanya lebih dari setengah jam, gelisah dan takut mati, tidak mampu menggerakkan kaki tangan, dan sesak napas, muka membiru, dan takikardia. Obat-obatannya yang pertama ada trombolitika, ada purokinase, yang ketiga ada analgetika narkotik. Yang ketiga ada angina pectoris, yaitu serangan nyeri hebat di bawah tulang dada yang seringkali menjalar ke kedua pundak, ada kalanya ke leher atau lengan yang dirasakan sangat berat, terutama timbul jika mengeluarkan tenaga. Lamanya serangan antara 5 sampai 30 menit. Jenis-jenis angina, yang pertama angina stabil, yaitu penciutan arteri jantung terjadi selama atau sesudah mengerahkan tenaga. Yang kedua ada angina instabil, yaitu angina stabil yang mendadak sangat memperburuk dan dapat menimbulkan infark, yaitu serangan jantung. Yang ketiga ada angina varian, yaitu kejang sementara arteri jantung, serangan nyeri timbul dengan spontan dalam keadaan istirahat kebanyakan di malam hari. Obat-obatannya secara vasodilator koroner, yang pertama ada nitrogliserin, ada antagonis kalsium, amlodipin, verapamil, diltiazem. Yang kedua ada beta blocker, diantaranya propranolol dan alprenolol. Yang ketiga ada pindolo, dan yang keempat ada atenolol. Lalu yang keempat ada penyakit aritmia, yaitu gangguan irama jantung. Dapat berupa kelainan dalam frekuensi denyut jantung, di mana serambi atau bilit berdetak lebih cepat atau lebih lambat. Lebih cepat di atas 100 dan lebih lambat di bawah 60 denyut per menit. Normalnya 70 sampai 80 denyut per menit. Obat-obatannya yang pertama ada kinidin, yang kedua lidokain, yang ketiga ada propafenon, yang keempat ada prokainamid, yang kelima ada isopiramida. Lalu selanjutnya ada gagal jantung. Gagal jantung adalah jantung tidak mampu lagi memelihara selayaknya peredaran darah normal, sehingga volume per menit menurun dan arteri mendapat terlalu dikit darah. Sebagai akibat kelemahan jantung ini, darah terbendung di paru-paru dan kaki dan menimbulkan sesak. Penyebab dari gagal jantung antara lain ada infark jantung atau serangan jantung
terus kerusakan katup, gangguan ritme, dan hipertensi. Cara penanganannya adalah dengan banyak istirahat, pembatasan asupan garam, dan pengobatan dengan diuretik. Obat-obatannya yang pertama ada jenis kardiotonika yaitu digoxin. Yang kedua yaitu dopaminergika, diantaranya dopamin dan dobutamin. Lanjut ke sistem pernapasan. Tahukah kamu apakah sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan yaitu yang pertama mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. Fungsi yang kedua yaitu mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Misalnya fungsi pernapasan yang ketiga yaitu melembabkan udara. Selanjutnya struktur yang membentuk sistem respirasi atau pernapasan. Yang pertama, struktur utama. Dalam struktur utama ada saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah, dan paru-paru. Yang kedua ada struktur pelengkap. Yang pertama, di antaranya ada dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Berikut anatomi sistem pernapasan saluran. Pada pernapasan atas terdapat nasal cavity, pharynx, dan saluran larynx. Sedangkan pernapasan bawah ada trakea, bronkus, bronchiolus, paru-paru, dan alveoli. Fisiologi pernapasan dari sistem respirasi. Kalau konduksi dari kavum nasi, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, lalu ke bronchiolus terminalis. Sedangkan dari respirasi, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, sacus alveolaris, lalu ke alveoli. Saluran pernapasan secara fungsional. Yang pertama, zona konduksi, yaitu zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernapasan serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Selanjutnya proses pembentukan suara. Terus zona konduksi terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, serta bronchioli terminalis. Yang kedua ada zona respiratorik, terdiri dari bronchiolus respiratorius dan alveoli. Zona respiratorik terjadi pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Sistem pernapasan memiliki sistem pertahanan tersendiri dalam melawan setiap bahan yang masuk ke dalam yang dapat merusak. Sistem transportasi oksigen. Selain itu, menurut Ganong, hemoglobin dapat diartikan sebagai molekul yang berbentuk bulat yang terdiri dari 4 subunit. Setiap subunit mengandung satu bagian hem yang berkonjugasi dengan suatu polipeptida. Hemnya adalah suatu derivat porifirin yang mengandung besi. Polipeptida itu secara kolektif disebut sebagai sebagian globin dari molekul hemoglobin. Ada dua pasang polipeptida di dalam setiap molekul hemoglobin. Komponen utama sel darah merah adalah protein hemoglobin yang mengangkut oksigen dan karbon dioksida serta mempertahankan pH normal. Molekul-molekul hemoglobin terdiri dari dua pasang rantai polipeptida dan 4 gugus rem. Masing-masing mengandung sebuah atom besi. Konfigurasi ini memungkinkan pertukaran gas yang sangat sempurna. Hemoglobin merupakan senyawa pembawa oksigen pada sel darah merah. Hemoglobin dapat diukur secara kimia dan jumlah normalnya hemoglobin per 100 ml darah dapat digunakan sebagai indeks kapasitas membawa oksigen pada darah. Pengertian lain hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi. Hemoglobin mempunyai afinitas terhadap oksigen dan
Dengan oksigen itu membentuk oksihemoglobin di dalam sel darah merah. Dengan melalui fungsi ini, maka oksigen dibawa dari paru-paru ke jaringan-jaringan. Ya, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.